Saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tanda pidana korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Herzi Beno Arif dari Forum News Network. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri hari ini Senin 20 November 2023 memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri memenuhi panggilan tersebut setelah berkali-kali mangkir. Firly menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 3 jam. Kepada media, dia mengaku setelah menjalani pemeriksaan ini ya, maksudnya dia sudah menjelaskan semuanya secara utuh dari A sampai Z tentang hal-hal yang perlu diklarifikasi. Namun Firly menolak untuk menjawab apa saja poin-poin klarifikasi yang dia sampaikan karena kata dia itu adalah menjadi ranah dari Dewas dan pemeriksaan itu sifatnya tertutup. Sikap Firly yang menemui wartawan setelah diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK ini sangat berbeda dengan ketika dia diperiksa oleh penyidik gabungan dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri pada hari Kamis 16 November lalu. Pada waktu itu Firly itu lari menghindari wartawan, bahkan dia ngumpet-ngumpet ketika pergi meninggalkan gedung Barreskrim Mabes Polri. Bahkan yang cukup mengejutkan itu, Firly sampai bela-belain menggunakan mobil milik orang lain, dan juga ketika ketahuan wartawan di dalam mobil itu dia sampai merebahkan diri dan menutup mukanya dengan tas. Sikap Firly ini sangat mengejutkan dan menimbulkan keheranan serta tanda tanya di kalangan wartawan. Mengapa Firly kok harus seperti itu, menutupi wajahnya dan menghindari wartawan? Padahal kan untuk bertemu wartawan itu sudah merupakan ya bagian dari sehari-hari dari Firly ya. Nah, setelah beberapa hari membiarkan pertanyaan itu di benak publik dan juga media, akhirnya Firly bersedia mengungkapkan alasannya. Dia menyampaikan hal itu hari ini Senin 20 November 2023 dalam jumpa pers sebelum dia memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Saya hadir dan menuntaskannya, tetapi saya sungguh dikagetkan. Mengapa kendaraan pribadi saya tidak tahu keberadaannya. Dan saya melihat tidak saya temukan kendaraan tersebut. Sehingga seseorang menyampaikan kepada saya untuk meminjamkan mobil pribadinya kepada saya dan mengantar saya keluar dari tempat. Karena sesungguhnya saya ditunggu dalam kegiatan penting untuk menyelesaikan persoalan di KPK. Karena rekan-rekan paham bahwa pada hari itu KPK telah melakukan tantangan terhadap oknum dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Jamwas dan Direktur Penyidikan telah hadir di KPK sampai sore hari. Saya kembali ke kantor untuk menemui rekan-rekan sejawat saya, sesama aparat penegak hukum dari Kejaksaan Republik Indonesia. Agak absurd, aneh dan rada nggak masuk akal ya alasan Firly waktu dia keluar tadi bahwa dia kenapa menggunakan kendaraan itu karena dia tidak menemukan kendaraannya. Kan dia memakai sopir dan tinggal meminta sopir untuk menjemputnya. Nah, saya kira ya tidak ada alasan lain kecuali bahwa Firly bermaksud mengecoh wartawan dengan menggunakan mobil yang lain dan ketika ketahuan dia akhirnya ngumpet. Tapi Firly mengaku dia tidak bermaksud menghindari wartawan.
Hanya saja saat itu dia katanya merasa sangat lelah karena sebelumnya kurang tidur. Saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu. Saya sadar rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tindak pidana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Rekan-rekan saya dari awal saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itulah pengabdian kita sebagai anak bangsa. Selain perilaku aneh Firly ketika menghindari wartawan dan alasan anehnya mengapa dia sampai ngumpet di mobil orang lain itu, rupanya pemeriksaan polisi itu membuat Firly itu sedikit shock ya. Hal itu setidaknya terungkap dari pernyataannya bahwa dia setelah menjalani pemeriksaan itu dia sempat bertanya-tanya, benarkah ini di lembaga ini, kepolisian maksud dia, ini adalah tempat dia mengabdikan dirinya selama 40 tahun dan mengapa setelah 40 tahun mengabdikan dirinya dan pensiun sampai pangkat komisaris jenderal polisi bintang 3, dia sekarang harus menjalani pemeriksaan dengan tudingan dengan dugaan pemerasan. Kemarin pada tanggal 16 November 2003 adalah hari di mana saya telah mengabdikan negeri kepada negeri ini selama 40 tahun. 40 tahun pengabdian saya habiskan. Hidup saya lakukan untuk pengabdian kepada bangsa negara. Hingga berakhir sebagai purnawirawan Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Saya tentu bertanya kepada diri saya. 40 tahun lama ngabdi di lembaga kepolisian negara Indonesia. Tetapi kemarin saya harus bertanya kepada diri saya. Apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana? Dan mengapa markas besar itu terasa asing bagi saya? Itulah yang bergejolak pada batin saya di tanggal 16 November 2023. Soal lain yang dirasakan oleh Firly ketika menjalani pemeriksaan itu rupanya dia merasa diperlakukan tidak adil. Sebab sebagai penegak hukum, Firly mengklaim bahwa dia itu tidak pernah terlibat dalam suap menyuap, baik dia disuap maupun menerima suap. Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun. Dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap dan gratifikasi kepada siapapun. Saya bermaksud menyampaikan bahwa perasaan ketidakadilan itu ada, dirasakan. Dan ada benar adanya. Nah, saya kira bagi Pak Firly ini nggak penting lagi lah ya menggelar jumpa pers dan menyampaikan pembelaan serta klaim tidak pernah terlibat suap menyuap itu. Atau kemudian apalagi pras memeras ini, jalani saja saya kira pemeriksaan baik dari polisi maupun Dewan Pengawas ini dengan baik. Kalau ya jangan mangkir lagi lah, karena selain panggilan Dewas dan ini kan Firly juga beberapa kali mangkir dipanggil oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini. Jadi nanti kalau ada kesalahan etis ya yang menyimpulkan itulah Dewan Pengawas, sementara dari sisi pidananya polisi yang akan memutuskan. Pak Firly saya kira sebagai jenderal polisi terus kemudian juga lama di KPK tahulah proses-proses semacam ini. Jadi retorika semacam itu apalagi kemudian disertai ngumpet-ngumpet di dalam mobil orang lain ini malah semakin menimbulkan citra yang tidak baik bagi Pak Firly. Jujur saja Pak Firly, Anda mesti paham bahwa sekarang ini citra Anda memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Apa boleh buat, itulah persepsi yang sekarang ada di benak publik. Jadi jalani saja, sampaikan pertanggungjawaban, dan saya kira kalau memang betul seperti Anda katakan tidak bersalah, sebagai penyidik, sebagai jenderal polisi, sebagai pimpinan KPK, Anda tahu bagaimana untuk membela diri. Saya Subun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.